Kami dari kelompok A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Anidia Maharani dari nomor absen 27. Saya Nara Rahma dari nomor presensi 21. Nama saya Alfit Aulia Ajani dari nomor presensi 33. Saya Ramilza Alamukita nomor presensi 23. Dari Salmalia nomor presensi 25. Saya Alvin nomor absen 13. Saya Mazhar Fiansa Fauzi, absen 17. Saya Coba Lagi Nugroho absen 29. Jadi kali ini kami akan mewawancarai mengenai perkebunan dan juga perikanan yang terkena dampak pemanasan global. Hai teman-teman, jadi sekarang kita sudah bersama Pak Rudi, pemilik dari usaha perkebunan dan perikanan di daerah Gabung. Tepatnya di daerah mana, Pak? Di Desa Argosari. Untuk usaha yang dimiliki apa saja bisa dijelaskan secara Terima kasih adik-adik dari SMA 1 ya? Ya. Saya Pak Rudi, ini dari Argosari. Kebetulan saya aslinya memang bukan dari Argosari, tapi sejak tahun 2014 saya bertani di sini. Saya sebenarnya kalau di Jagung sih sejak tahun 2001. Jadi di sini saya beternak sapi, domba, kemudian ada ikan dan tanaman. Baik itu dulu tanaman sayuran, kalau dulu sekarang pada tanaman hortikultura atau tanaman keras, buah-buahan gitu ada. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan pemanasan global? Jadi pengaruh pemanasan global kepada kami petani ini sangat besar sekali, Bu. Jadi dengan peningkatan suhu di alam ini, maka terjadi perubahan cuaca yang tidak bisa ditebak. Seperti sekarang ini, bulan Agustus, yang seharusnya kemarau, kenyataannya sekarang ini kan hujan kan? Iya. Nah itu menurut Bapak itu pengaruh dari pemanasan global. Karena alam ini sudah tidak teratur lagi. Kalau dulu 6 bulan kemarau, kemudian 6 bulan hujan, sekarang enggak seperti itu. Sekarang berubah-ubah. Efeknya tanaman dulu di sini itu bisa ditanam sayuran deh. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Jadi Bapak ini harus pintar-pintar mencari komoditi atau tanaman yang cocok ditanam sekarang di sini. Kebanyakan di sini orang menanam tebu, sehingga yang relatif kuat terhadap perubahan cuaca, panas sekalipun. Kalau dulu sayuran di sini, sekarang orang sudah beralih pada tebu karena relatif lebih mudah penanamannya. Walaupun dari sisi hasil jauh, dulu sayur lebih banyak hasilnya deh. Sekarang susah, nggak bisa kita tanam sayur, harus tanam tebu, begitu. Apa saja sih Pak permasalahan yang paling sering ditemukan pada kolam perikanan Bapak ini? Oh iya, jadi Bapak kan bertani di sini tidak hanya menanam pohon, tapi juga menanam ikan yang dekat sini. Jadi kesulitan Bapak itu saat menanam atau beternak ikan ini dengan adanya pemanasan global, anak-anak ikan itu cepat sudah mati karena dia itu kan rentan terhadap perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang berbeda antara siang dengan malam hari itu menyebabkan ikan itu rentan sudah mati, terutama bagi yang anak-anak. Dulu Bapak pernah di sini itu menanam ikan koi, ada 20.000, mati semua. tahlilan Bapak
Nah, karena mati semua. Ya akhirnya Bapak tidak melanjutkan. Ini ada mungkin sisanya yang ada poin di sini. Gitu deh. Dulu. Jadi ya dengan adanya pemanasan global ini Bapak prihatin sebagai petani memang. Tapi Bapak harus kreatif untuk mencari inisiatif, untuk mencari solusi atau mencari pilihan tanaman atau ikan yang harus ditanam sama Bapak. Kalau ikan koi kan rentan terhadap perubahan cuaca, ini Bapak sedang mencoba ikan nila dengan ikan gurame, ya, ikan gurame. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Bapak kan punya cita-cita nyekolahkan anak juga deh. Nah, biar berhasil. Apalagi? Kira-kira dampak pemanasan global pada sekarang ini apakah berpengaruh pada sistem perkembangan ikan dan berbagai macam tumbuhan yang Bapak miliki? Oh iya deh. Jadi jelas sekali seperti yang tadi dijelaskan Bapak, untuk pemanasan global sangat berpengaruh. Kalau kepada pohon, tanaman tadi yang saya sampaikan, dulu di sini deh pagi itu, siang itu dingin. Sekarang panas. Dulu di sini tidak ada di wilayah Jabung ini yang pakai AC karena memang dingin. Tapi sekarang harus pakai AC. Ya, orang kampung juga pakai AC deh sekarang deh. Angin cendelo. Nah, itu. Tapi ya itu. Jadi tanaman yang dulu sayuran bisa ditanam di sini sekarang udah bagus lagi. Sehingga Bapak sekarang harus menanam tanaman-tanaman keras, tanaman buah yang relatif lebih kuat terhadap perubahan cuaca. Ikan juga. Jadi dulu karena cuacanya relatif stabil deh ini, lalu itu ditanam ikan koi kayak gitu. Sekarang karena cuacanya makin panas, nggak bagus lagi. Karena anak ikannya ya mudah mati. Siang itu bisa sampai 28 derajat gitu. Kalau malamnya dingin gitu, sehingga cuaca itu tidak stabil gitu deh. Apakah Bapak selalu melakukan pengontrolan terhadap kolam ikan dan tumbuh-tumbuhan di era pemanasan global yang semakin parah ini? Oh iya, tadi kan Bapak sampaikan Bapak harus kreatif dalam mencari solusi ya. Salah satunya dia udara stabil di sini, Bapak membentuk microklimat. Jadi Bapak mengkondisikan lingkungan Bapak di sini udaranya stabil dengan cara menanam pohon-pohon. Dia kan bisa lihat, mungkin nanti bisa lihat keliling-keliling. Masih banyak pohon di sini, bambu, durian, kemudian tengong, waru, pohon jati yang Bapak tanam di sini. Sehingga ya kalau di sini relatif udaranya mungkin lebih stabil, tapi secara umum di luar kebun Bapak udaranya nggak bagus lagi tuh, nggak bisa ditanam sayuran lagi gitu. Kemudian untuk yang di sana di kolam, khusus untuk di tempat yang tempat anak-anakan, Bapak tanam eceng gondok, sehingga dia mengurangi suhu panas dari matahari itu, sehingga anak-anak ikan yang Bapak tanam tahan lagi, lebih tahan lagi, tidak atau mudah mati. Begitu deh. Apa saja sih Pak tindakan yang Bapak lakukan untuk tetap bisa merawat ikan-ikan dan tumbuhan di era pemanasan global ini? Oh, ya, jadi selain tadi Bapak mencari bibit ikan yang lebih kuat, ikan nila, ikan gurame, juga tadi Bapak melakukan menanam tanaman air yang bisa mengurangi panas matahari, sehingga ikan tidak rentan mati gitu. Kemudian
naungan-naungan pohon juga itu kan membuat udara juga lebih dingin gitu. Tuh. Kemudian ya Bapak sebenarnya berharap kepada pemerintah ya adanya peran dari pemerintah untuk membantu petani sebenarnya dengan menjaga hutan kita tetap stabil ya, tetap ada, jangan sampai dipotongin semua, dijadiin perumahan, dijadiin pabrik. Kasihan petani, nanti kalau petaninya nggak mau nanam padi lagi, kita makan apa kan? Iya. Ya itu deh. Apalagi kira-kira? Apa saja kira-kira yang Bapak lakukan untuk antisipasi terbanyak terhadap pemanasan global untuk kolam perikanan ini? Oh iya. Yang pertama dan yang utama ya Bapak berdoa deh. Nah, mudah-mudahan Tuhan menurunkan rezekinya membantu Bapak sehingga pertanian Bapak, perikanan kolam Bapak ini bisa berhasil. Nah, jadi kita jangan lupa apa yang sudah kita lakukan ini, ujung-ujungnya kan kita minta doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Adapun ikhtiarnya Bapak ya tadi Bapak nyari bibit yang kuat terhadap perubahan cuaca. Karena perubahan cuaca, suhu udara 3 derajat itu deh buat binatang itu sangat besar sekali. Mereka kan nggak bisa pasang AC di dalam kolamnya kan, dalam air. Kalau kita panas masuk ruangan nyalakan AC, kipas angin. Kalau mereka kan nggak ada kipas anginnya. Nah, itu jadi Bapak pilih bibit ikan yang lebih kuat. Bapak nyarinya di balai benih ikan. Kalau di sini yang dekat di Turen, itu dari pertanian Kabupaten Malang. Kemudian ada juga yang di luar kota juga ada. Kemudian Bapak sistem ini pengairannya Bapak atur sedemikian rupa sehingga kadar oksigen terlarut dalam airnya itu lebih tinggi. Caranya ya dibikin seperti itu. Nah, ada pancuran-pancuran. Nah, mungkin nanti ada bisa dilihat ya. Mungkin pancuran seperti ini salah satu upaya Bapak untuk membuat ikan ini segar, membuat ikan ini sehat, membuat ikan ini lebih kuat terhadap perubahan cuaca. Karena kadar oksigen terlarut di dalam airnya tinggi. Begitu. Kira-kira begitu ya usaha Bapak yang Bapak lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Kemudian yang pasti sudah Bapak lakukan juga, Bapak nanam pohon deh. Jadi kalau adik-adik waktu masuk ke dalam sini kan pohon-pohon sudah berjejer. Itu dulu nggak ada. Bapak tanam sengon, Bapak tanam sukun, Bapak tanam pohon jati, Bapak tanam pohon buah-buahan, durian, alpukat, semua. Dulu nggak ada sini tuh, hanya bambu saja. Tapi sekarang selain untuk hasil juga untuk mengatur iklim wilayah Bapak saja, lingkungan Bapak, sehingga dia lebih stabil. Itu yang Bapak lakukan yang nyata untuk mencegah atau mengatasi pemanasan global, khususnya untuk wilayah Bapak. Jadi menanam pohon, dan itu yang bisa kita lakukan. Demikian deh. Apalagi mungkin. Mungkin pertanyaan terakhir, harapan Bapak untuk orang-orang itu bisa melakukan apa saja untuk menangani pemanasan global ini? Terima kasih. Jadi Bapak mewakili para petani deh. Ya. Bapak sangat berharap yang pertama tentunya ada pemerintah. Ada pemerintah, memang sudah banyak yang dilakukan pemerintah seperti meratifikasi perjanjian di Rio de Janeiro, Brazil itu, ATT di Brazil, kemudian mendorong
masyarakat untuk melaksanakan penanaman pohon. Nah, juga Bapak harapkan pemerintah juga memperhatikan petani dalam mendukung pupuk. Nah, karena bagaimanapun subsidi itu sangat berarti buat petani, baik itu untuk pupuk ataupun pakan ikan. Kemudian Bapak juga berharap kepada seluruh masyarakat, baik itu petani maupun bukan petani, kalau bisa satu orang menanam paling tidak satu pohon. Dengan begitu kita akan sedekah oksigen, karena dengan oksigen yang semakin banyak itu akan mencegah pemanasan global. Gitu. Kemudian sebijak mungkin untuk menggunakan kendaraan. Kalau memang tidak perlu ya jalan kaki saja deh. Nah, kalau jaraknya dekat, kalau jaraknya jauh ya jangan. Itu kemudian penggunaan listrik, karena setiap listrik yang kita gunakan ini akan berpengaruh terhadap berapa banyak batu bara yang dibakar di PLTU. Dengan kita berhemat listrik, penggunaan listrik, maka akan mengurangi, walaupun tidak signifikan, tapi kalau dilakukan berjuta-juta orang kan akan signifikan juga. Listrik ini akan semakin sedikit penggunaannya, sehingga semakin sedikit batu bara yang dipakai untuk di PLTU. Begitu deh. Mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak atas jawabannya.